Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer dan pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Nah, apa sih litosfer itu? Litosfer sendiri adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel. Nah, batuan penyusun litosfer terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma atau lava, contohnya granit dan basal. Kemudian batuan sedimen terbentuk dari pengendapan materi di permukaan bumi, contohnya batu kapur dan batu pasir. Kemudian batuan metamorf terbentuk dari perubahan batuan sebelumnya akibat tekanan dan suhu tinggi, contohnya marmer dan batu sobek. Kemudian pemanfaatan batuan beku oleh manusia. Yang pertama untuk konstruksi. Nah, granit digunakan dalam pembangunan gedung dan monumen. Kemudian untuk industri. Basal digunakan dalam pembuatan jalan raya dan bahan bangunan. Kemudian untuk dekorasi. Granit sering digunakan sebagai batu hias dalam interior dan eksterior. Kemudian pemanfaatan batuan sedimen oleh manusia. Yang pertama untuk konstruksi, di mana batu kapur digunakan dalam pembuatan semen. Kemudian untuk energi, batu bara sebagai sumber bahan dan bakal fosil. Kemudian untuk industri, batu pasir sering digunakan sebagai bahan abrasif dan dalam pembuatan kaca. Kemudian pemanfaatan batuan metamorf oleh manusia. Yang pertama itu untuk dekorasi, di mana marmer sering digunakan dalam pembuatan lantai, dinding, dan patung. Kemudian yang kedua untuk industri, batu sabak sering digunakan sebagai bahan atap dan papan tulis. Kemudian yang terakhir untuk teknologi, di mana beberapa batuan metamorf sering digunakan dalam industri elektronik. Kemudian apa sih definisi tektonisme? Nah, definisi tektonisme sendiri adalah proses yang berhubungan dengan pergerakan dan deformasi kerak bumi. Adapun jenis-jenis tektonisme yaitu yang pertama lipatan atau folding, kemudian patahan atau faulting, kemudian vulkanisme. Kemudian pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Yang pertama itu jelasnya untuk pembentukan bentang alam, misalnya pegunungan, lembah, dan cekungan terbentuk akibat dari aktivitas tektonik. Kemudian gempa bumi, yang mana pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba dapat menyebabkan gempa bumi. Kemudian vulkanisme, di mana letusan gunung berapi dapat membawa dampak positif, misalnya kesuburan tanah, dan juga dapat memberikan dampak negatif, misalnya kerusakan lingkungan. Nah, dampak positif lainnya akibat dari tektonisme ini, yang pertama kesuburan tanah, yaitu abu vulkanik akan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian sumber daya alam, pembentukan mineral dan sumber daya seperti emas dan perak. Kemudian untuk pariwisata, di mana pegunungan dan fenomena geologi menarik wisatawan. Selanjutnya dampak negatif lainnya akibat tektonisme. Yang pertama jelasnya untuk kerusakan infrastruktur. Nah, gempa bumi dan letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan jalan. Kemudian bencana alam, tsunami dan longsor akibat dari aktivitas tektonik. Kemudian untuk dampak sosial dan ekonomi, di mana kehilangan tempat tinggal dan gangguan ekonomi serta kerugian finansial. Nah, cara-cara untuk mengatasi dampak dari bencana tektonik tersebut adalah yang pertama pembangunan tahan gempa, yang mana meliputi desain bangunan yang mampu menahan gempa. Kemudian adanya sistem peringatan dini, pengembangan teknologi untuk mendeteksi aktivitas seismik. Kemudian dilakukannya edukasi dan kesadaran masyarakat, di mana pendidikan tentang tindak lanjut darurat atau terjadinya bencana.